Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Hendrianto Rusman. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Materi ini masih seputar akuntansi keperilakuan. Ya, namun sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kiranya teman-teman boleh like, komen, dan subscribe apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, agar teman-teman juga boleh mendapatkan video-video terbaru selanjutnya dari kami. Baik, langsung saja. Dalam metode deskriptif dalam pengambilan keputusan terkait dengan akuntansi keperilakuan ini, itu ada 4 metode yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah metode farming. Nah, metode ini adalah keadaan di mana para pengambil keputusan akan merespon suatu masalah dengan penyelesaian atau cara yang berbeda pada suatu permasalahan yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa? Pada persoalan yang sama itu masing-masing orang punya pandangan, punya respon, punya cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang berbeda. Salah satu contoh sederhana dalam framing ini yaitu saat seorang fotografer itu sedang memotret sebuah mobil mewah. Ia hanya berfokus pada bagian interior mobil. Padahal kita tahu bahwa mobil tidak hanya interior saja, tetapi ada eksterior, ada bagian-bagian lain. Nah, fotografer ini tentunya mungkin mempunyai maksud dan tujuannya sendiri. Ya, kita tidak tahu apa tujuannya, tetapi mungkin ketika dia hanya melihat yang namanya interior, mungkin dia hanya ingin mengabadikan keindahan atau sesuatu yang terlihat mewah dari mobil ini. Kemudian masuk bagian yang kedua. Metode yang kedua itu adalah fungsi nilai dan pembobotan. Fungsi nilai ini berfokus pada hal-hal yang positif sehingga terjadi kenyamanan atau perasaan yang sejahtera. Contoh fungsi nilai adalah aturan dan norma-norma yang berlaku atau yang ada dalam masyarakat. Nah, ini jelas sekali ketika sebuah norma atau berbagai macam norma-norma itu diterapkan dalam masyarakat, otomatis masyarakat itu merasa hidupnya ini diatur, dikendalikan. Nah, ketika itu masyarakat akan merasa lebih nyaman karena hidupnya itu diorganisir oleh peraturan atau nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu ada akuntansi mental. Ya, akuntansi mental ini adalah di mana seseorang menyimpan dan membagi uangnya sesuai dengan tujuan dan dari mana sumber uang tersebut dia dapatkan. Contoh, seorang memisahkan uang pribadinya dengan uang bisnis di bank yang berbeda. Ya, ini jelas sekali. Intinya adalah pembagian, pengelompokan. Jadi mana yang termaksud dalam uang yang bisa digunakan secara pribadi ataupun uang yang digunakan secara berkelompok, atau dalam hal ini kalau kita bicara perusahaan itu uang perusahaan dengan uang pribadi, itu bedanya. Kemudian yang terakhir masuk pada penelitian teori prospek. Adalah teori yang menjelaskan di mana seorang mengambil keputusan dalam situasi atau keadaan yang tidak pasti. Ini artinya apa? Ketika dia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuatnya merasa bingung terhadap beberapa pilihan yang ditawarkan. Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Nah, ini bahasa Latin ini. Pada tahun 1979. Contohnya, seorang yang ingin memulai suatu bisnis tetapi dihadapkan oleh dua pilihan yang membuatnya ragu-ragu dengan pilihan yang akan diambil. Seperti pilihan pertama, keuntungan. Kita bisa lihat pilihan pertama, keuntungan pasti sebesar 500.000. Itu contoh. Kemudian
Kemudian pada pilihan kedua, 20% mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 1,5 juta dan 75% kemungkinan tidak mendapatkan apa-apa. Di sini pasti ada kebingungan yang terjadi karena yang satu menawarkan kepastian dengan keuntungan kecil, sementara yang satu menawarkan cukup kecil kemungkinan untuk mendapatkan, tetapi nominal yang akan didapatkan jauh lebih besar. Ya, demikian sedikit materi yang dapat saya sajikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan menggunakan mekanisme psikologis di mana dalam mengambil keputusan, dan suatu pengambil keputusan harus mengambil keputusan dari hasil observasi. Nah, untuk pembingkaian informasi atau framing itu adalah teknik penilaian yang telah kita buat karena cara pembingkaian informasi. Nah, maksudnya bukan kami mempunyai informasi yang sama, akan tetapi yang menyampaikan informasi secara negatif, maka kita akan mengambil informasi yang diberikan secara awal, informasi yang positif. Untuk fungsi nilai dan pembobotan, menurut Kahneman dan Tversky 1979 menjelaskan ciri-ciri teori prospek. Yang pertama yaitu hasil-hasil akan dalam bentuk defisiensi positif dari satu titik referensi netral yang bernilai 0. Yang kedua, untuk mengevaluasi prospek tidak menggunakan hasil-hasil objektif prospek, tetapi menggunakan penilaian subjektif terhadap hasil-hasil dari prospek. Nah, sekian dari saya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu framing. Framing adalah sebuah kejadian di mana para pengambil keputusan menanggapi permasalahan dengan cara yang berbeda pada suatu permasalahan yang sama, namun disajikan dalam ruang lingkup yang berbeda. Misalnya seperti seorang mengelola informasi yang ia terima menjadi suatu keputusan atas suatu masalah berdasarkan framing yang diadopsinya. Yang kedua yaitu fungsi nilai dan pembobotan. Di sini fungsi nilai dan pembobotan biasanya mempunyai konsep ialah mencari atau mencatat penerimaan terbobot dari suatu aktivitas dalam setiap prosedur pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu akuntansi mental. Akuntansi mental adalah sebuah perilaku memisahkan atau membagi uang ke beberapa rekening berbeda dengan maksud untuk memisahkan tujuan dan sumber uang tersebut. Misalnya, seperti Pak Beni berencana membeli rumah tahun ini dan perkebunan 5 tahun yang akan datang. Pak Beni sudah membuat tabungan terpisah untuk kedua tujuan tersebut. Kita menuju ke model deskripsi dalam keputusan terakhir atau yang keempat yaitu penelitian teori prospek. Penelitian teori prospek adalah teori yang digunakan dalam
pengambilan keputusan yang lain.